Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sahrul Wahyu Hidayat dengan NIM B11230251. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil PPT saya yang berjudul estimasi biaya. Selanjutnya langsung aja kita ke slide kedua, pendahuluan. Dalam kegiatan perekonomian, kita dapat terlepas dari adanya permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, sedangkan penawaran merupakan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen pada periode waktu yang akan datang atau disebut dengan future value. Nilai-nilai masa kini dihitung untuk mengevaluasi operasi, misalnya nilai produk, nilai keuntungan, atau nilai kepuasan. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif pengeluaran yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil optimal. Strategi yang baik untuk mengorganisasikan berbagai informasi yang diperoleh adalah mengukur elastisitas. Elastisitas dapat diketahui seberapa adanya pengaruh perubahan harga. Mengukur elastisitas dapat diketahui seberapa jauh pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Terdapat beberapa macam elastisitas permintaan, diantaranya adalah elastisitas harga, pendapatan, serta silang dan elastisitas iklan. Konsep elastisitas penting artinya bagi manajer karena dapat menjadi dasar untuk mengestimasi fungsi permintaan. Klinik mengestimasi fungsi permintaan sederhana adalah hal sepenting itu. Selanjutnya ada slide ketiga. Slide ketiga adalah pengertian estimasi. Estimasi penaksiran permintaan adalah proses menemukan nilai-nilai konversien dari fungsi permintaan masa kini terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lainnya mempengaruhi tingkat permintaan. Contohnya adalah rumusnya adalah Q sama dengan A tambah B1 B besar ditambah B2 A besar tambah B3 Y besar dan B4 T besar tambah B N kecil dan N besar. Dari persamaan di atas, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien B1, B2, B3, dan B4 yang merupakan nilai-nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta konsumen. Koefisien ini menjadi kunci bagi pembuat keputusan manajerial. Bagi para manajer produksi, estimasi atau perkiraan secara kuantitatif keputusan manajerial. Bagi para manajer produksi, estimasi atau perkiraan secara kuantitatif permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan beberapa banyak produk yang akan diproduksi. Jika estimasi permintaan produk dilakukan, maka dapat ditentukan estimasi mengenai jumlah pengarang yang harus disediakan oleh bagian keuangan perusahaan. Next, kita slide keempat. Metode estimasi permintaan. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di mana yang akan datang. Berdasarkan data atau keadaan masa lalu yang saat ini, terhadap beragam cara estimasi permintaan yang dapat kita kelompokkan ke dalam dua metode. Selanjutnya, ini adalah beberapa macam metode. Terutama ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung adalah permintaan dengan melibatkan langsung konsumen melalui wawancara dan survei pasar, simulasi, dan eksperimen pasar terkendali. Salah satunya adalah customer service, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap-sikap persepsi para pelanggan dengan cara wawancara langsung dan memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Survei pelanggan atau disebut dengan customer service melibatkan jumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam
harga suatu komoditas, pendapatan harga komoditas yang berhubungan, serta pengeluaran iklim, insensitif kredit dan determina yang lainnya. Survei ini dapat dilakukan dengan mencegat dan menanyakan orang-orang pada suatu pusat perbelanjaan atau dengan menyusun daftar pertanyaan kuesioner. Kelemahan dari metode ini antara lain biaya relatif lebih mahal atau disebut dengan besar, dan hasil survei yang tidak realistis karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat atau ditutupi dengan kekurangan mereka. Serta yang kedua ada metode observasi. Metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen pelanggan dengan cara mengamat, dan dilakukan oleh sales perusahaan. Peneliti observasi mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Kelemahan dari metode ini adalah hasil dari seringkali tidak memberi gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru ini subjektif dari sales. Yang ketiga ada metode Yang ketiga ada klinik konsumen. Klinik konsumen adalah pendekatan yang lainnya terhadap estimasi permintaan. Klinik konsumen merupakan estimasi eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu yang dimana untuk membelanjakan dalam suatu toko simulasi dan jumlah uang tertentu, dan diminta untuk berkelanjutan dalam suatu toko bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemanjangan harga produk pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Partisipan dalam eksperimen ini dapat dipilih sedekat mungkin yang mewakili karakteristik sosial ekonomi dari pasar yang dituju. Partisipan mempunyai inisiatif dalam memberikan komoditas yang mereka inginkan, karena biasanya mereka diizinkan untuk tetap membeli barang tersebut. Klinik konsumen lebih realistis dibanding survei konsumen. Klinik konsumen dapat menghasilkan informasi yang berguna tentang permintaan terhadap produk perusahaan, terutama jika klinik konsumen dilengkapi dengan survei konsumen. Selanjutnya ada namanya yang keempat, metode market eksperimen. Ini adalah suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba dapat segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perilaku tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tidak seperti klinik konsumen, yaitu dijalankan dalam suatu laboratorium eksperimen yang ketat. Eksperimen pasar ini atau disebut dengan market eksperimen yang diadakan di pasar yang sesungguhnya. Dan terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen ini. Keunggulan dari eksperimen ini pasar adalah bahwa mereka dapat dilakukan dalam skala besar untuk lebih meyakinkan mengenai dari hasil dan bahwa konsumen tidak sadar bahwa mereka merupakan bagian dari suatu eksperimen. Eksperimen pasar ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa dalam rangka menjaga biaya tetap rendah. Salah satu metodenya yang adalah dengan memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosial ekonomi yang mirip dengan mengubah harga kombinasi di dalam beberapa toko dan pasar, mengubah bungkus di pasar atau toko lainnya, serta mengubah jumlah dan tipe promosi di pasar atau toko yang lainnya. Kemudian mereka respon pembeli yang dilakukan oleh konsumen di beberapa pasar tersebut. Metode estimasi permintaan konsumen yang ada di atas merupakan beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif, artinya metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasi permintaan pendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Selanjutnya ada slide yang ke-6. Metode tidak langsung atau estimasi tren. Estimasi tren adalah estimasi permintaan produk dari konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan tren. Tren sangat berhubungan dengan karakter data yang digunakan.
sebab karakter data dapat menentu model tren yang akan digunakan untuk menghitung estimasi kuantitas permintaan. Di samping itu, estimasi tren berkaitan dengan waktu atau bersifat time series. Jika data mempunyai karakter perubahan cenderung meningkat atau menurun akan berbeda penyelesaiannya dengan data yang memiliki karakter naik turun secara drastis atau disebut dengan variabel besar. Untuk data yang dimiliki demikian diperlukan cara estimasi tren yang berbeda, yaitu tren linier dan non linier. Di sini ada namanya tren linier. Estimasi permintaan produk dengan tren linier akan lebih dapat jika datanya memiliki karakter cenderung meningkat atau cenderung menurun. Penulisan rumus estimasi linier yaitu Y sama dengan A plus B dan X. Perhitungan estimasi dengan tren linier atau garis lurus terbagi menjadi 3 metode, yaitu metode tangan bebas, perhitungan estimasi kuantitatif permintaan produk. Dengan metode ini pada umumnya dilakukan oleh pengambil keputusan yang memiliki keahlian, pengalaman luas, keterampilan dan intuisi yang tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Kasus metode tangan bebas, data penjualan seperti ini salah satunya adalah data penjualan sepeda motor merek X per bulan selama 1 semester sebagai berikut. Ya, di sini ada beberapa bulan, ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei dan Juni. Penjualan yang pertama ada 23 di bulan Januari, di bulan Februari ada 20, di bulan Maret ada 21, April 24, serta Mei 25, Juni ada 26. Untuk estimasi penjualan pada bulan Juli ke Agustus dapat dilakukan dengan metode tangan bebas sebagai gambaran berikut. Ini adalah metode yang hasilnya dari bulan Juni ke Juli dan Agustus. Garis estimasi E1 memprediksi volume penjualan sepeda motor bulan Juli sebanyak 2.800 unit. Sedangkan estimasi 2 atau E2 bulan yang sama adalah 3.000 unit. Untuk bulan Agustus, estimasi unit seorang estimasi mengambilkan keputusan dengan kemampuan yang dapat membuat garis estimasi lebih dari 2 garis dengan tingkat kemiringan garis yang berbeda. Hal ini tergantung tingkat optimis si pengambil keputusan, di mana garis estimasi yang semakin tinggi menunjukkan tingkat optimis dan tingkat risiko yang tinggi, namun prediksi volume penjualan semakin besar. Jadi metode tangan bebas merupakan metode estimasi yang bersifat subjektif faktual. Selanjutnya tren linier yang metode setengah rata-rata. Estimasi metode setengah rata-rata atau disebut dengan semi overgain method merupakan metode estimasi kuantitatif yang objektif menurut data. Rumus estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Di sini ada apa namanya? Ada rumusnya, yaitu adalah Y sama dengan A plus B plus X. Untuk menentukan nilai A dan B dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. A1 atau disebut dengan sigma 1 atau A2 sama dengan sigma Y besar 2, sedangkan B adalah A2 dikurangi A1. N1 dan N2 dan N. Keterangan adalah N kecil adalah konstanta, X adalah skala waktu, Y adalah koefisien garis, Y besar adalah nilai estimasi, dan N banyak pasangan data. Sebelum menentukan nilai A dan B, data yang akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok. Metode ini ada 2 persamaan. Hal ini karena ada 2 konstanta atau nilai A1 dan A2.
yang diperoleh dari kelompok data Y1 dan kelompok Y2 ketika menggunakan nilai A1 dan A2. Besaran koefisien garis tidak mengalami perubahan adalah penentuan titik origin, titik pusat, yang akan mempengaruhi nilai skala waktu atau disebut dengan X. Lanjut, di sini ada contoh datanya. Data dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada Y1 dan Y2. Kelompok Y1 meliputi 8,7% dan 9,1% dan 9,8%. Sedangkan kelompok 2 meliputi ada 9,8%, 9,25% dan 11,5%. Khusus data inflasi tahun 2026 dipakai untuk kelompok karena datanya ganjil. A1 atau disebut dengan sigma Y1 8,7% tambah 9,1% ditambah 9,8% dibagi 3 sama dengan 276% per 3 sama dengan 9,2% N1. Yang kedua ada A2. A2 adalah sigma Y2 kurung buka sama dengan 9,8% tambah 9,5% tambah 11,1% per 3 sama dengan 10,13% N2. B kecil sama dengan A kecil 2 tambah A kecil 1 sama dengan 10,13% dikurangi 9,2% per 3 sama dengan 0,31% N. Dengan menghilangkan data persen, kita dapat membuat persamaan estimasi metode setengah rata-rata sebagai berikut. Persamaan 1, Y sama dengan 9,2 tambah 0,31 sama X1. Persamaan 2 ada Y2 sama dengan 10,13 tambah 0,31 X2. Kedua persamaan di atas dalam menghitung estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 terletak pada nilai skala waktu yang berpusat pada kelompok Y1 dan Y2. Nilai skala waktu kelompok Y1 berada di tahun 2025 dengan X1 sama dengan 0, dan kelompok Y2 ada di 88 tahun 2007 sama X2 02. Menentukan pusat nilai skala waktu dipilih dari data yang paling tengah masing-masing kelompok. Data estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 dihitung sebagai berikut. Persamaan 1, Y1 2009 sama dengan 9,2 tambah 0,31 Y1, di mana X adalah 2009 atau sama dengan 4. 9,2 tambah 0,31 per 4, 9,2 tambah 1, 2,4 sama dengan 10,44%. Persamaan 2 adalah Y2 atau disebut 2009 sama dengan 10,13 plus 0,31 X2, di mana X adalah 2009 atau disebut dengan sama dengan atau 2. Selanjutnya ada 10,13 tambah 0,31 per 2 serta 10,13 tambah 0,62 sama dengan 10,75%. Perbedaan estimasi disebabkan pengguna sebuah data untuk dua kelompok, yaitu ada Y1 dan Y2, di mana sebenarnya hasil estimasi adalah sama. Lanjut, ada yang ke-8. Ke-8 adalah masih tan linier dengan metodenya adalah kuadrat kecil. Metode ini mengembangkan dari metode setengah rata-rata. Perbedaan ada pada nilai skala waktu atau disebut dengan X, yang mengharuskan jumlah nilai skala waktu semua data adalah 0, di mana data tidak dikelompokkan menjadi dua bagian sehingga perhitungan nilai A dan B juga berbeda. Rumus metode kuadrat kecil least square metode atau sama dengan OLS, yaitu Y sama dengan A kecil dan B X dan sigma X sama dengan 0, di mana ini ada
sigma Y sama dengan A kecil dan N kecil ditambah B sigma X. Sigma Y besar adalah A kecil dan N kecil sama dengan B kurung buka 0 dan kurung tutup, berarti A sama dengan sigma Y per N. Sigma X Y besar dan Y besar sama dengan A sigma Y dan B kecil sigma X serta 2. Sigma X Y sama dengan A tambah B sigma X2, berarti B sigma X besar dan X kecil atau sigma X besar tambah 2. Di sini ada tabel yang dimana dengan menggunakan tabel tingkat inflasi nasional sebelumnya kita estimasi tingkat inflasi yang akan terjadi pada 2009. Mari kita lihat data berikut. Tahun inflasi yang akan datang adalah di sini ada 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Yang dimana ada data tersebut ada 0,7, 9,1, 9,8, 9,5, 11,1, serta di sebelahnya ada min 2, min 1, 0, ada plus 1, plus 2, plus 3. Selanjutnya ada 4, 1, 0, 4, 1, 0, 1, 4, serta min. Di sini ada min 17,4, min 9,1 dan tutup kosong, ada 9,5, ada 22,2. Perhitungan tersebut adalah A sigma Y per N kecil sama dengan 4,82 per 5 sama dengan 9,64. Selanjutnya ada yang perhitungan B sigma XY per sigma X2 sama dengan 5,2 per 10 sama dengan 0,52. Yang persamaannya Y besar sama dengan 9,64 tambah 0,52 S, maka estimasi tingkat inflasi nasional tahun 2009 yaitu Y 2009 sama dengan 9,64 tambah 0,52 sama dengan 9,64 plus 1,56 sama dengan 11,2. Selanjutnya ada namanya tren linier, yang dimana metode yang tren linier yang dimana metode tren parabola. Tren parabola adalah lebih sesuai digunakan ketika data naik turun tidak teratur dan tidak drastis. Hasil estimasi tren ini terjadi smootting estimasi terhadap perbedaan dalam teratur dan tidak drastis. Rumus umum tren parabola sebagai berikut: Y sama dengan A tambah B X besar dan tambah E X besar 2. Persamaannya adalah 1 sama dengan sigma Y sama dengan AN maksud saya A kecil dan N kecil tambah B tambah sigma X tambah C sigma X, yang dimana sigma X adalah 0. Sigma Y sama dengan A kecil N kecil tambah B kecil sama dengan C sigma X2. Sigma Y sama dengan AN tambah AC tambah AC sigma Y2. Persamaan 2 adalah sigma X besar dan X besar dan Y besar sama dengan A sigma X tambah B kecil sigma X2 tambah E sigma X3, yang dimana sigma X adalah 3 atau disebut dengan 0. Sigma X besar dan Y besar sama dengan A tambah B sigma X2 plus tambah C. Sigma X besar dan Y2 sama dengan AN plus C sigma Y2. Persamaan ketiga adalah sigma Y2 dan Y sama dengan A kecil sigma X2 plus B sigma X3 plus C sigma X4, dimana sigma X3 adalah 0. Selanjutnya sigma X2Y sama dengan A sigma X2 plus B0 plus C sigma X4. Sigma X2Y sama dengan A kecil X2 tambah
E sigma X4. Di sini ada salah satunya contoh selama 6 bulan terakhir permintaan sepeda motor merek A di daerah tertentu mengalami perbedaan sebagai berikut. Di sini ada bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima dan keenam. Untuk bulan ke-1 ada 2,3, bulan kedua ada 2,0, bulan ketiga ada 2,8, bulan keempat ada 3,1, bulan kelima ada 3,4, bulan keenam ada 3,0. Dengan estimasi tren parabola kita ditentukan besar estimasi bulan ke-7 sebagai berikut. Perhitungannya adalah B sigma X2 B sigma XY atau sigma X2 sama dengan 20,50 per 1,750 sama dengan 0,14. Selanjutnya sigma Y sama dengan N kecil tambah C sigma S2. Selanjutnya adalah 17,6 sama dengan 62A ditambah 17,50 C dengan sigma Y2 dengan sigma X2Y sama dengan A sigma X2 tambah C sigma X4. 4,9 sama dengan 17,50 ditambah 88,375 C. Kita cari nilai A dari C dengan cara eliminasi kedua persamaan di atas sebagai berikut. 17,6 sama dengan 6A tambah 17,50 C atau dengan C 17,50. Selanjutnya ada 4,9 sama dengan 17,50 tambah 88,375 C atau disebut dengan X6. 308 sama dengan 10 5A tambah 306,25 C. 39,4 sama dengan 10 5A tambah 530,25 C. Min 14 sama dengan 0 ins 224 C sama dengan 14 per 224 C sama dengan 0,0625. Jadi nilainya adalah 17,6 sama dengan 6A plus 1750 C. Terus lanjutnya 17,6 sama dengan 6A tambah 1,50 C nya adalah 0,0625 diturunkan jadi 17,6 sama dengan 6A tambah 6A dikurangi 1,09325. Selanjutnya langsung ke 6A sama dengan 17,6 tambah 1,09325 lalu ditambahkan 1,7,6 ditambah 1,09375 adalah 18,6937 atau selanjutnya adalah A 3,115625. Sehingga persamaan tren parabola adalah YA tambah BX besar tambah C S besar 2 Y sama dengan 3 0,099 ditambah 0,14 X sama dengan 0,0625 X2. Estimasi permintaan sepeda motor merek A bulan ke-7 adalah Y sama dengan 3,099 ditambah 0,14 X sama dengan 0 dikurangi 0,0625 X2. Y besar sama dengan 3,099 tambah 014 turun buka atau 3,5 terus dikurangi 0,0625 S2 atau kita bulatkan jadi 3,5. Y sama dengan 3,099 tambah 049 sama dengan dikurangi 0,765625 Y. Selanjutnya adalah Y 2,82337 atau 2.825 unit atau bisa jadi 224 unit.
Selanjutnya ada data yang mudah ditemukan adalah ini ada bulan ke-1, bulan ke-2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk unitnya ada unit atau disebut dengan Y 2,3, 3,8, 2,8, terus 3,1, 3,4, 3,8 dengan jumlahnya adalah 17,6. Untuk X ada yang di bulan pertama ada 0,25, min 0,25, bulan kedua ada min 1,5, bulan ketiga ada min 0,5, bulan keempat ada 0,5, bulan kelima ada plus 1,5, bulan keenam ada plus 2,5, dan setika dijumlah hasilnya adalah 0. Selanjutnya ada X2 di bulan pertama ada 6,26, terus ada 2,25, terus 0,25, terus untuk bulan keempat ada 0,25, terus ada bulan kelima 2,25, bulan keenam ada 6,25 dengan jumlahnya adalah 17,50. Selanjutnya ada XY ada min bulan pertama ada min 5,75, bulan kedua ada min 4,50, bulan ketiga ada min 1,40, terus ada 1,55, 1,10, 7,50 serta 2,50. Selanjutnya ada X2Y 14, bulan pertama ada 14,375, ada 6,25 untuk bulan kedua, bulan ketiga 0,70, bulan keempat ada 0,775, bulan kelima ada 7,65, terus yang bulan keenam ada 18,75, dan hasil perhitungannya adalah 49,00. Selanjutnya ada yang X4 ada 13,0625, ada bulan yang pertama, bulan kedua ada 5,0625, terus yang bulan ketiga ada 0,0625, bulan keempat ada 0,0625 sama, terus yang bulan kelima ada 5,06525, terus yang keenam ada 39,0625. Dengan yang sudah dijumlahkan adalah 88,375. Itu adalah perhitungan dari tabel sebelumnya. Selanjutnya ada tren nonlinear dengan metode tren eksponensial dan logaritma. Estimasi tren eksponensial dan logaritma lebih sesuai dengan naik turunnya atau tidak teratur dan bersifat drastis. Rumus tren eksponensial adalah Y sama dengan A kecil B kecil X. Terus rumus tren logaritma adalah log Y sama dengan log A tambah X tambah log B, di mana nilai A dan B sebagai berikut. Persamaan 1, sigma log Y sama dengan N log A tambah sigma Y log B, di mana sigma X adalah 0. Sigma log Y besar non sama dengan N log A. Log A sama dengan sigma log Y atau N, sehingga A sama dengan anti log atau disebut dengan log A. Persamaan 2 ada sigma Y log X log Y sama dengan sigma X log A tambah sigma X2, atau dimana log B, dimana sigma X adalah 0. Selanjutnya adalah sigma sama kurung buka Y log X sama dengan sigma X2 atau disebut dengan log B. Sini selanjutnya adalah log B kecil sama dengan sigma S log Y per sigma Y2, sehingga B sama dengan anti log atau disebut dengan log B. Dengan data tabel di atas, data ini di atas, estimasi permintaan sepeda motor merek A di daerah tertentu dengan tren eksponensial dan tren
logaritma sebagai berikut. Perhitungan log A sama dengan 2,79 per 6 sama dengan 0,465, maka A antilog 0,456 sama dengan 2,92. Log selanjutnya ada log A 0,275 per 17,50, maka B antilog 0,0157 sama dengan 1,04. Tren eksponensial Y sama dengan ABX sama dengan 2,92 dan 1,04 X, dan logaritma A log Y sama dengan 0,465 plus 0,0157. Jika estimasi permintaan beda motor merek A bulan ke-7 sebagai berikut. Estimasi tren eksponensial Y sama dengan 2,9,5 1,04 X sama dengan 2,92 dan 1,043,5 sama dengan 3,3496 atau disebut juga dengan 3,946 atau 3,350. Estimasi logaritma adalah log Y sama dengan 0,465 tambah 0,0157 X sama dengan 0,465 tambah 0,0157 kurung buka 3,57 kurung tutup. Log Y sama dengan 0,465 tambah 0,05495 sama dengan 0,51995. Y sama dengan antilog yang di bawah turun ke bawah, dan dari atas turun ke bawah 0,51995. Y sama dengan 3,3109 atau 3,310, bisa digenap menjadi 3,331 unit. Contoh yang data yang akan dilihat seperti ini, ada bulan 1 sampai bulan ke-6. Untuk unit Y 2,3, unit Y ada 2,3 min 2,56,26. Artinya ada 3,01 min 0502 52 min 25. Selanjutnya ada bulan ketiga ada 2,8 2,8 min 0,50 dan 0,25. Bulan kelima ada 31 tambah 0,50,25. Bulan kelima ada 3,4 tambah 1,52,25. Bulan ke-6 ada 3,0 tambah 2,5625 dengan jumlah 17,6. Selanjutnya ada yang di sini ada X2, ada 0,36 bulan pertama, 0,48 bulan kedua, 0,45 bulan ketiga, 0,49 bulan keempat, 0,52 bulan kelima, 0,48 bulan ke-6, dan dengan jumlahnya adalah 0. Untuk jumlah yang unitnya adalah 17,6 dan log Y sama dengan 0,9 min 0,90. ada min 0,92, min 0,225, ada plus 0,024 plus 0,025045 plus 0,795 plus 1,08, yang dimana jumlahnya adalah 2,79. Untuk X dan lognya tidak ada perhitungan, tapi sudah ada jumlah dari perhitungan tersebut sebelumnya, yaitu 0,75. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.